ini. Baik Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya banyak tapi suaranya masih sedikit. Udah makan siang Bapak Ibu? Sudah, ada yang belum? Ada yang belum ngambil dulu makan siangnya berarti. Nah coba ya, harus lebih semangat lagi. Meskipun sudah makan siang-siang, enaknya itu pasti tidur ngantuk ya. Apalagi cuacanya seperti ini, wah luar biasa itu godaannya. Tapi tidak seperti itu kalau sudah ada di tenda utama, harus tetap semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada 75%, nanti makin sore harus makin 100%. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Alhamdulillah makin siang ternyata makin banyak yang hadir ya, alhamdulillah. Tadi di kelas berbagi pertama, mungkin ada yang baru hadir siang tadi sehingga tidak bisa mengikuti. Nah sekarang kita akan lanjutkan kelas berbagi yang kedua, sesi kedua, dengan tentunya finalis yang berbeda ya untuk mempresentasikan produknya yang masuk di ONIP 2021. Tapi sebelum itu coba saya mau cek dulu yang dari MGMPSD siapa aja di sini? SD. Wah banyak, alhamdulillah. Seragaman ya Pak hari ini ya, bajunya ini ya? Oh iya, terlihat sekali berarti ya banyak. Kemudian SMP. Ada, alhamdulillah SMP juga ada yang seragam. SMA, SMK. SMA, SMK ya digabung aja. Oh, ini yang tadi bertahan dari tadi pagi. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk MKMP SMA, SMK. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan kembali. Mungkin tadi yang baru-baru belum tahu ini siapa yang berbicara. Perkenalkan saya Evi. Saya datang jauh-jauh Pak dari Bandung ke sini. Dari saya ngajar guru matematika di SMP Darut Tauhid Boarding School Bandung. Alhamdulillah hari ini akan menemani Bapak Ibu semuanya untuk mempersilahkan nanti pembicara kita semua ya untuk hari ini yang dari finalis ONIP 2021 mempresentasikan produk apa saja yang sudah dibuat sehingga bisa masuk final ONIP 2021. Nah, Bapak Ibu tadi kalau misalkan yang sudah masuk grup ya, tadi saya sudah share, Bapak Ibu diminta untuk menilai kira-kira yang mana sih produk pilihannya. Kemudian yang mana sih yang berhak menjadi juara favorit gitu di antara 25 produk yang ada. 24 ya, 24 produk yang ada. Nah, sebagai gambarannya nih kita akan mendengarkan paparan dari salah satu finalis kita yang sudah ada di sini ya, Bapak Germanto. Ya, Bapak Germanto, kita akan kenalan dulu sama Bapak Germanto ini dari mana, kemudian sekolahnya ngajarnya di mana, produknya apa saja. Kenalan dulu Pak, silahkan. Ya, terima kasih. Nama saya Germanto Andalas. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Solo. SMP 1 Solo itu Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, jauh Bapak Ibu. Ya, boleh tepuk tangan, boleh. Ini ada yang tepuk tangan tapi ragu-ragu. Sulawesi Tenggara jauh sekali Pak, luar biasa. Kalau dari sini Makassar 1 jam lagi baru sampai ke ibu kota provinsi. Nah, itu berapa jam perjalanan Pak dari Jogja ke sana? Jogja ke sana kalau transitnya hanya lewat itu 3 jam. 3 jam? 3 jam. Oh, berarti jauhan dari Jogja ke Bandung Pak. Saya pakai kereta soalnya. 6 jam. Ya, ini Bapak Germanto akan memperkenalkan ini ya produknya. Ini tentang apa? Silahkan. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan disimak. Sudah muncul belum ya di layar? Sudah ya? Silahkan disimak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan terkait penggunaan ataupun pakai aplikasi apa saja cara pembuatannya, boleh ya nanti ditanyakan. Silahkan Bapak, 15 menit. Ya, terima kasih kembali. Jadi produk saya ini berupa buku yang dibangun di web www.geogebra.org. Untuk membangun buku ini, aplikasi yang digunakan itu hanya aplikasi GeoGebra. Karya yang saya buat ini merangkum 1 KD, materi 1 KD, yaitu materi transformasi geometri. Mengapa saya buat ini? Kalau kita melihat materi yang ada di buku, langkah-langkah pembelajaran yang ada di buku siswa,
di situ menggunakan media yang membuat siswa kesulitan untuk memahami materi. Oleh karena itu, atas dasar itu saya mengembangkan mencari inovasi kira-kira media apa yang bisa digunakan sehingga bisa membantu siswa untuk mengkonstruksi konsep atau rumus sendiri. Jadi guru hanya memfasilitasi, bukan memberikan rumus atau konsep, setelah itu kerja soal. Tetapi siswa yang difasilitasi oleh media ini dan guru akan menemukan konsep atau rumus sendiri di dalam menentukan bayangan dari semua jenis transformasi geometri, dalam hal ini pencerminan, pergeseran, perputaran, dan perbesaran atau perkecilan. Ya, mari kita lihat apa saja yang ada di dalam media ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa media ini dibuat berdasarkan susunan materi yang ada di dalam buku siswa. Di dalam buku siswa, materi transformasi geometri itu yang paling pertama adalah sifat-sifat hasil pencerminan. Di sini, siswa akan melakukan simulasi dengan media yang sudah disediakan. Setelah itu, siswa akan bekerja di lembar kerja peserta didik. Mari kita lihat media simulasinya seperti apa. Sudah ada petunjuk. Di awal sudah ada tujuannya. Tujuannya apa? Setelah itu ada media simulasinya. Nih. Media simulasi itu tentunya dia tidak hanya satu bentuk. Akan berbagai bentuk. Prinsipnya itu induksi. Contoh-contoh-contoh. Dari contoh-contoh itu siswa akan membuat kesimpulan yang tentunya tetap difasilitasi oleh guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Tidak menyampaikan ini kesimpulannya, bukan. Ini titik-titik ini ketika digeser, dipindahkan koordinatnya, yang warna hijau ini benda asli, yang warna ungu itu bayangan. Apapun dimanapun dipindahkan posisi titik sudut bangun aslinya, maka bayangannya itu akan menyesuaikan. Lalu kesimpulan apa yang bisa diperoleh? Ternyata setelah melakukan simulasi, jarak dari titik sudut benda asli ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Satu. Yang kedua, ukuran benda asli sama dengan ukuran bayangannya. Yang ketiga, garis yang menghubungkan titik A dengan A aksen tegak lurus terhadap cermin. Itu. Nanti itulah yang akan dituliskan yang akan dijawab oleh siswa di daftar pertanyaan yang ada dalam lembar kerja peserta didik, yang sebenarnya pertanyaan itu mengarahkan siswa untuk mendapatkan kesimpulan mengenai sifat-sifat bayangan hasil pencerminan. Ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, menggambar bayangan. Menggambar bayangan ini di sini bukan lagi simulasi, bukan simulasi untuk mendapatkan kesimpulan, tetapi simulasi dengan menggunakan kesimpulan yang telah diperoleh sebelumnya. Ya, saya contohkan satu. Di sini ada banyak model. Saya contohkan satu. Ya, tadi itu kan jarak titik A terhadap cermin sama dengan A aksen terhadap cermin. Maka di sini petunjuknya D adalah bayangan dari A. Maka siswa harus memindahkan titik D ini sedemikian sehingga jarak A ke cermin sama dengan jarak D ke cermin. Ya, siswa pindahkan ke situ, maka akan terbentuk garis tegak lurus dengan cermin, dan jarak A terhadap cermin sama dengan jarak D terhadap cermin. Dan yang bisa membuat siswa tertarik itu ketika siswa menggambar bayangan yang tepat sesuai dengan yang diinginkan, maka akan muncul notifikasi benar. Ya, seperti itu. Oh, kalau belum seperti itu berarti belum muncul tulisan benarnya gitu ya, Pak? Belum muncul notifikasi benar. Oh, ya. Misalnya ini saya geser ke bawah, notifikasi benarnya tidak ada. Walaupun bentuk dan ukurannya sudah sama. Tetapi tadi
tegak lurusnya belum ada, jaraknya belum sama, seperti itu. Kemudian itu tadi, ini pencerminan pada bidang koordinat, saya akan hanya jelaskan pencerminannya saja. Selebihnya rotasi, translasi, perbesaran, dilatasi sama, kurang lebih sama. Ini saya perlihatkan satu. Di sini juga media ini digunakan untuk mengkonstruksi konsep juga. Yang membuat siswa tertarik atau yang menjadi salah satu kelebihan dari media ini adalah ketika siswa bekerja bersampingan, maka titik yang diperoleh di layar gadget atau komputernya itu tidak boleh jadi berbeda. Boleh jadi tidak sama. Sehingga di dalam proses pembuatan kesimpulan tidak ada peristiwa nyontek. Ya, peluang untuk nyontek itu sangat kecil. Ya. Ini ketika di sini diklik titik baru, maka titiknya akan bergerak secara random. Ini diperkirakan titiknya itu kurang lebih 144. 12 kali 12. Ya. Lumayan banyak untuk keperluan simulasi dalam rangka membangun kesimpulan. Ya. Lalu dari sini, setelah melakukan simulasi, siswa akan melakukan aktivitas di lembar kerja peserta didik. Seperti ini. Ini titiknya. Disediakan 3 titik. Ya. Itu bisa langsung ditulis di situ, Pak, diisi di situ. Ini berbentuk PDF. Berarti tidak harus bisa. di-download Harus dulu di ya. kertas lain. Kalau tatap muka disediakan oleh guru, LKPD-nya. Kalau PJJ bisa di kertas lain. Ya. Di sini siswa akan menuliskan 3 titik. Kemudian guru akan mengarahkan amati kemiripan dari koordinat A dengan bayangannya, koordinat B dengan bayangannya. Ternyata selalu konsisten, yang berubah itu hanya ordinatnya, Y-nya. Maka pada akhirnya akan ditemukan kesimpulan bahwa titik X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah X, negatif Y, seperti itu. Jadi siswa yang menemukan, yang tentunya tetap difasilitasi oleh guru. Kemudian yang berikutnya saya mau perkenalkan, setelah itu siswa akan mengikuti kuis. Kuisnya juga titiknya bervariasi. Tetap bervariasi seperti tadi, ini titiknya akan dirandom, lalu siswa akan memasukkan bayangan. Ya, misalnya ketik soal baru, titiknya A negatif 2, negatif 1 dicerminkan terhadap sumbu X. Berdasarkan kesimpulan, maka bayangannya seharusnya negatif 2,1. Kalau saya masukkan selain negatif 2,1, misalnya negatif 1,2, maka akan muncul notifikasi cek salah. Maaf, jawaban Anda salah. Ketika saya klik lagi soal baru, ini 0,1, maka bayangannya adalah 0, negatif 1. Saya jawab benar, maka ketika dicek, jawabannya benar, skornya 1/2. Dari 2 soal, 1 benar. Lalu bagaimana kalau sudah skornya terlalu banyak, saya mau kembali ke awal. Cukup klik reset, maka skornya akan kembali ke awal. Ya, jadi kurang lebih media yang saya buat, karya yang saya buat seperti itu. Fokusnya adalah memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi konsep atau rumus sendiri. Terima kasih. Iya, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Germanto. Ini sayang sekali, Pak. Saya sudah selesai menyampaikan materi tentang transformasi. Kalau belum mungkin nanti saya mau minta link ke Bapak ya buat ngajar. Luar biasa. Nah tadi ini pakai GeoGebra berarti ya Pak ya? Online ya? Ya, silakan dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya. Baik itu yang dari SMP-nya juga atau yang dari SD atau SMA, barangkali ada yang tertarik mau mengaplikasikan ketika mengajar di kelas, boleh. Silakan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada, silakan.
Kalau nggak ada, saya dulu yang tanya Pak. Boleh ya? Ini penasaran soalnya. Untuk membuat satu, ini kan satu bab ya Pak ya. Ada translasinya ada, rotasinya ada, refleksi sama dilatasinya juga ada. Itu kira-kira dipakainya itu berapa kali pertemuan? Sesuai dengan pembagian alokasi waktu di program pembelajaran kita. Ya, kalau pengalaman tahun lalu, kebetulan tahun ini saya mengajar kelas 7, turun ke kelas 7, rolling. Ya, kalau pengalaman tahun lalu, refleksi itu untuk semua model cermin, refleksi pada bidang koordinat maksud saya, itu bisa 1 kali pertemuan yang alokasi 3 kali 40 menit. Bisa seperti itu. Jadi untuk saja. Jadi untuk satu bahan ajar ini yang sudah Bapak buat sebenarnya bisa sampai 4 atau 5 kali pertemuan gitu ya? Tergantung alokasi waktu di program pembelajaran kita. Seperti itu. Kemudian berapa lama nih Bapak membuat ini produk ini? Kalau buatnya kebetulan saya buat ini sejak tahun lalu. Setelah dengar ada kegiatan ONIP, maka lembaran-lembaran itu yang berupa aplet saya kumpulkan, terbentuklah buku ini. Itu hanya butuh waktu kurang lebih 1 minggu beserta kelengkapan berkasnya. Ya, tidak lama karena sudah ada lembaran-lembaran sebelumnya ya. Tinggal dikumpulkan, dirangkum jadi 1 buku. Betul. Sebelumnya Bapak buat dulu aplet-apletnya ketika mau mengajar materi itu, kemudian dikumpulkan. Iya. Bapak ini ONIP keberapa Pak ikutannya? Ini saya ikut ONIP ini pertama kali, langsung masuk final, luar biasa. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga ikut ya ONIP 2022, tetap promosi di akhir Pak. Dan saya tahu ONIP itu bahwa ada ONIP di IP4TK baru tahun ini. Oh, baru tahun 2021 ini ya Pak ya? 2021 diberitahu oleh teman sekitar pertengahan Oktober ya. Kurang lebih 1 minggu lagi pendaftaran. Luar biasa. Jadi dalam waktu yang singkat itu saya kemas semuanya mendaftar, ternyata terpilih. Iya, alhamdulillah. Ini Bapak kayaknya kalau taunya dari tahun-tahun sebelumnya ikutan dari awal juga ya Pak kayaknya ya? Sepertinya begitu. Luar biasa. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu, mumpung ada Bapak Germanto jauh-jauh dari Sulawesi Tenggara di sini, silahkan. Ada tidak? Nampaknya masih terkesima, entah bagaimana ini. Ya, kalau tidak ada, saya juga menyampaikan bahwa GeoGebra itu tidak hanya dipakai di SMP, di SD pun untuk membahas sifat-sifat bangun datar ya, Pak. Itu sangat cocok digunakan GeoGebra. Dan buatnya itu tidak rumit. Ya, itu kelebihan GeoGebra. Saya pada kesempatan ini berterima kasih juga sama P4TK. Saya kenal GeoGebra itu awal pandemi. Waktu itu pelatihan ini ya Pak? ETT. Iya. Ya, ETT. Tapi yang ikut peserta bukan saya, istri saya. Luar biasa, transfer ilmu dari istri Bapak. Kebetulan istri saya peserta dan belajarnya itu lewat LMS. Jadi kalau saya ada di sampingnya kan tidak kelihatan sama P4TK. Belajar sama-sama, kerja tugas sama-sama. Dari situ awal inspirasi saya untuk buat yang seperti ini. Jadi terima kasih kepada P4TK yang sudah menginspirasi banyak tentang pembelajaran. Luar biasa, tepuk tangan boleh. Iya, luar biasa sekali ini. Bener ini nggak ada yang mau bertanya? Kesempatan terakhir. Tidak ada nampaknya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Bapak atas tadi pemaparan produknya luar biasa. Mudah-mudahan sangat menginspirasi ya untuk Bapak Ibu semuanya. Karena GeoGebra ini mungkin sudah sangat banyak yang kenal ya GeoGebra. Cuman baru sedikit yang bisa mengaplikasikan. Termasuk saya Pak, jarang pakai GeoGebra. Kalau ngajar pun ya pakai PowerPoint aja lah, lumayan ilustrasinya gitu ya. Tapi ini lebih bagus lagi gitu ketika dipakai saat pembelajaran bangun datar ataupun bangun ruang. Terima kasih Bapak. Silakan boleh kembali lagi ke stand untuk menerima kunjungan tentunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Nah itu tadi tentang GeoGebra. Dari kemarin saya tanya-tanya para peserta itu ternyata ada beberapa yang pakai GeoGebra itu tapi dengan model yang berbeda-beda dan itu terinspirasinya dari ketika ikutan pelatihan di P4TK Matematika. Di sini ada yang ikutan P4TK Matematika waktu dulu pelatihan tentang GeoGebra-nya, ada nggak Bapak Ibu? Ada ya?
Ada. Nah berarti nanti aplikasikan Bu. Siap Bu ya, membuat ini lagi. Langsung ditembak. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Nah tadi karena banyak yang dari SD nih ya, tadi ada banyak Bapak Ibu guru yang dari SD,